Langsung. Dipikirkan dulu. Mudah-mudahan bisa masuk. Jadi saya sampaikan ini karena saya termasuk penyusun juknis PKB untuk kepala, bahkan untuk pengawas sendiri yang menyusunnya. Ya, enggak Pak ya Pak, enggak. Jadi guru, kepala, pengawas itu ikut menyusunnya. Tapi kalau pengawas siapa yang akan menyusunnya? Tidak ada lagi di atas itu. Nah mungkin pula kepala disuruh. Selama ada itu ya. Jadi maka pengawasnya yang membuat penyusunnya. Tapi tentu tidak bisa keluar dengan aturan. Pak Ajo kesadi awak membuat alat ikat dengan PP, BMA. Kamu awak lagi. Ada kementerian keuangan di situ, ada kementerian birokrasi di situ. Kamu awak lagi. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, oleh itu saya ingin kita berharap seriuslah dengan LGP. LGP itu walaupun ada juknisnya, ada yang tidak bisa diatur secara mendetil. Misalkan barangkali guru boleh satu MGMP dalam satu madrasah dalam satu minggu, itu tidak diatur. Yang mengaturnya itu adalah kepala madrasah atau satuan pendidikan. Kalau awak ada jumlah 53 guru, 62. Tambah aja ya. Habis itu tambah 62 guru. 62 hari 6 hari. Apa membagi itu? 10 orang keluar sehari. 10 ada 2 balik. Ada 10 ada 2 balik. Kalau 10 keluar 2 balik kurang keluar, apa pembelajaran di sekolah? Per hari bidang studi. Iya, itu makanya dia sudah ada mengatur. Harus diatur. Jangan sampai dek gara-gara KKG tinggal murid. Jadi evaluasi dari tetangga sebelah, tahun-tahun sebenarnya dievaluasi tahun 2013 sampai 2018 dievaluasikan 5 tahun dievaluasi. Kebijakan tetangga sebelah itu ada di tahun 2013 itu diasumsikan, apa asumsinya? Kalau gurunya pintar, pasti muridnya juga akan pintar. Maka dipintarkan dulu gurunya. Ternyata hasil evaluasi, gurunya yang pintar, muridnya tidak pintar. Karena guru sibuk saja mencari baik pelatihan, baik sosialisasi, baik tentu tinggal murid. Gurunya yang pintar. Siswanya tidak pintar, mana pada pintar? Karena banyak atau tinggal. Tugas banyak, administrasi banyak. Kalau Kementerian Agama, makanya tidak dipanggil untuk diklat. Tentu itu sebentar LPP, itu sebentar LPP, itu sebentar pergi ke Jakarta, pergi ke Medan, pergi pelatihan guru. Hotel. Gurunya hebat-hebat. Ternyata muridnya tidak hebat. Maka Kementerian Pelajaran dan itu dipercayakan kepada yang bawah. Apa yang bawah? Organisasi yang paling kuat, yang dipercaya, yang organisasi profesional, KKG, MGMP. Kenapa? Karena itu kita kan tidak pergi ke hotel awak PKB itu loh. Di sekolah. Jadi kalau PKB itu melakukan acara di hotel ini makan lama-lama. Ini kan terbayang di rumah. Tadi bayang. KKG tetap melaksanakan seperti biasa, tapi dibiayai. Barangkali kelas di sekolah, tentu tidak kelas hotel. Kemudian
guru itu tidak terlalu lama meninggalkan PBM atau siswa. Jadi bermula dari masalah. Jadi asumsi kita adalah kita mulai dari masalah siswa, bukan masalah guru. KKG itu mulai dari masalah siswa. Bahasa masalah siswa, cari hasil penilaian semester, cari penilaian akhir semester. Pas ya. Hasilnya itu dianalisa nama narator-naratoran. Apa nyebabnya? Itu ternyata anakku ndak asik ya belajar. Kalau nggak asik belajar, buat menjadi asik belajar. Kalau asik belajar, gimana tupoksinya? Pedagogi. Berarti gurunya kepada pedagogi. Bahkan kalau siswa rendah nilainya, menjadi guru aja pemegang-pegang aja kok lain. Kok lagi berpakaian tapi pakaiannya tidak enak, tidak menyenangkan. Itu masalah kepribadian. Atau dia guru itu kadang-kadang diperiksa, kadang-kadang tidak tugas anak. Itu ternyata karena rendah nilai anak itu kadang-kadang diperiksa, kadang tidak. Itu ternyata itu adalah kompetensi profesional. Maka profesional itu yang di-KKG-kan. Begitu nanti. Dimulai dari siswa, bukan dari guru. Guru boleh hebat-hebat. Dalam pandangan orang Kementerian Agama, GPK, guru ini sudah hebat karena sudah S1. Kemudian sudah sertifikasi. Di mana kurang aja. Belajarlah dari hasil menganalisis hasil. Jadi betul dengan kawan-kawan seriuslah dengan penilaian itu, analisislah hasil penilaian itu, kemudian buat rekomendasi apa masalahnya, kenapa begini nilai anak-anak kita. Dari mana salahnya? Kembalikan kepada guru. Jadi kehadiran guru 100% gunanya untuk siswa. Kehadiran wakaf seluruhnya untuk siswa. Kehadiran kepala madrasah untuk siswa. Kehadiran pengawas untuk siswa. Muaranya semua kepada siswa. Begitu kebijakan yang sudah diambil tahun 2020 ini untuk dilaksanakan di tahun 2021. Kemudian ada lagi yang menurut saya perlu saya sampaikan, ini penting, soal administrasi guru. Administrasi guru harus dilakukan sebagus mungkin. Setiap hari harus dibuat kampanye baik-baik di meja guru. Saya belum periksa karena dulu saya sudah minta di meja guru itu ada diletakkan tugas pokok itu. Lah pokoknya saya tolak. Alhamdulillah nana lun tolong juga. Kemudian ada meja guru itu, di situ seluruhnya mak guru, administrasi guru. Kemudian ada buku-buku tentang pembelajaran, strategi, metode, model, ada di muka. Ada laptop dah tapi buku sumber itu. Bara buku dan ada ini mengenai strategi pembelajaran, model pembelajaran. Banyaklah buku-buku model pembelajaran abad 21 ada sekarang banyak buku ini.
Ada buku referensi itu juga, paling tidak 5. Jadi kalau ada penilaian nanti PKG guru tidak ada yang saja nilai dicari performa meja guru. Karena ada penilaian secara langsung pengamatan. Para buah buku dan itu. Oh batanya banyak. Kualitas ini tinggi ya. Jadi janganlah buku referensi. Buku referensi. Kepala madrasah harus punya buku tentang manajemen madrasah. MBS ada tak? Lain-lain itu bisa lihat buku. Jadi begitu juga wakaf. Ada tak? Kalau wakaf sekarang dulu ada perubahan sedikit. Ada juknis wakaf sekarang. Nanti kita diskusikan masalah juknis wakaf. Ada wakaf sekarang, dulu namanya wakaf kurikulum. Sekarang namanya wakaf akademik. Sesuai dengan juknis baru. Lama jabatan wakaf itu 2 tahun. Boleh dipilih kembali setelah itu apabila masih dibutuhkan atau dianggap bisa dipilih kembali. Siapa yang memilih? Seluruh guru. Nanti ada pula mekanismenya. Nah, setiap wakaf itu ada nggak buku referensi tentang tugas pokoknya? Dilihat juga performanya. Kalau tidak ada berarti kurang lah nilainya. Kemudian termasuk juga yang ingin saya sampaikan, kalau kita KKG itu dinas. KKG itu dinas. Pelatihan itu dinas. Sosialisasi itu dinas. Karena dia dinas harus berdasarkan surat tugas. Surat tugas itu harus berdasarkan undangan. Kepala sekolah membuat surat tugas kepada guru harus ada dasarnya. Apakah undangan atau barangkali permintaan secara lisan. Misalnya kalau kepala kantor kan secara lisan saja kadang-kadang. Disusul dengan undangan. Jadi kepala sekolah menugaskan guru harus ada permintaannya, ada dasarnya. Setelah kepala sekolah memberikan surat tugas, maka bertugaslah apakah sosialisasi, apakah pelatihan, apakah MGMG. Tidak boleh pergi-pergi saja, tidak boleh minta izin saja. Pak, minta izin pergi ke MGMG, beda boleh. Harus berdasarkan surat tugas. Dapat surat tugas kan pakai nomor itu. Sesudah pakai kan ada isinya. Nanti setelah selesai harus ada laporan perjalanan dinas. Saya ada pernah membuat laporan perjalanan dinas. Mulai sekarang harus ada. Oh saya kan kita diundang dalam webinar Pak ditampi awak kok ada undangan dari webinar. Ada buat surat tugas oleh kepala madrasah untuk mengikuti webinar. Kan ditampi awak tetap ada surat tugas. Iya awak di rumah sewa apa? Biarlah di rumah mana harus berdasarkan surat tugas. Setelah ada surat tugas, laksanakan tugas itu, buat laporannya. Laporan dinas webinar. Baca ruang beko bagian ke sekolah Ronaldo. Itu tugas pengawas. Oke lah. Tentu tidak langsung kepada ibu, yang langsung kepada ibu adalah kepala madrasah. Jadi setiap KKG, MGMK atau tugas-tugas lain
harus berdasarkan surat tugas. Bapak mangko ketak pada kata Pak, itu nanti jadi penilaian. Bapak mangko di bawah 70 nilai semuanya. Kan 2 madrasah nilai berapa nilai? 69,3 paling tinggi. Itu cukup itu. Nilainya cukup. Kan kurang 75. Jadi kalau cukup itu Pak cepat naik. Sebagai nggak berhak dimodifikasi kembali. Cuma dimaafkan. Karena ada perbaikan. Hari remedi boleh dimaafkan. Kenapa? Kalau tidak administrasi guru itu tidak ada baik MGM, hari itu saja itu kampanye baik MGMP, tidak ada laporannya, maka itu menjadi temuan masalah. Nilai kita kurang, bisa nilai sampai puluhan nilai karena administrasi dah. Walaupun awak ni elok, elok, ingin menambah pengetahuan, ingin menambah ilmu, tapi administrasi tidak baik, sama dengan tidak. Dimulailah agak serius dengan administrasi ini. Seluruh kegiatan kita, misalkan Pak Zaitun besok kita ada andai kata itu. Andai kata diminta untuk memeriahkan pembukaan MTQ tanggal 14. Kan ada tanggal 14. Kalau dia 14 itu tanggal 14 hari apa? Hari Sabtu. Kalau dia di dalam jam dinas, kerja saya sudah tugas. Kalau di Sabtu itu pengawas tidak dinas, boleh enggak? Tidak pakai surat tugas. Tapi kalau guru itu dinas, maka pakai surat. Ada laporan kembali ke sana. Kemudian kalau mengikuti hak gerak jalan jantung sehat hari Rabu, maka itu pakai surat. Ada laporan. Laporannya balik perjalanan dinas namanya. Mengawal tuh, dia mengikuti gerak jalan jantung sehat. Tapi saya khawatir ini tak boleh tak tuh gerak jalan jantung sehat ini. Cuma apapun keputusan Samia enak. Jadi guna apa itu? Agar kita guru punya pedoman yang jelas dalam melaksanakan tugas. Karena kita sudah diatur dalam sieka. Kama awak dilaporan, mengawak dilaporkan kalau dalam jam dinas. Kok di luar dinas nggak usah laporan. Atau awak kalau 2 jam, ini di